Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel Shinka no Mi, yaitu di volume 6 yang part 5. Nah, video kali ini agak pendek ya, karena gue masih ada kerjaan dan besoknya akan menjalani tes. Jadi gue nggak sempat buat skrip yang panjang. Tapi untuk video selanjutnya nanti tetap diusahakan 20 menit ke atas. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Under my umbrella. Nah, di video kemarin kan sampai pada pertarungan antara Seichi dengan Iblis Demiolos. Dan juga Iblis Demiolos ini sampai dibuat kena mental ya, sampai dibuat terjatuh gitu. Pokoknya babak belur lah, tapi disembuhin lagi oleh Seichi. Oke, kita lanjut. Demiolos pun terperangkap dalam siklus pingsan dan terbangun. Dan ketika Seichi melihatnya lebih dekat, kepalanya yang botak itu pun mulai menumbuhkan rambut dan giginya yang dicabut pun mulai tumbuh kembali. Kemudian, Seichi pun mengulurkan tangannya untuk membantu Beatrice yang duduk tercengang untuk bangkit kembali. Gadis-gadis dari kelas F termasuk Saria pun bergegas menghampiri Seichi dari area bangku peserta untuk memastikan keadaan Seichi. Ketika mereka menatap Seichi, Saria pun meletakkan tangannya di dadanya karena merasa lega setelah dia memastikan Seichi baik-baik saja. Sementara itu, Lulune pun menatap Seichi dengan hormat. Fakta bahwa Saria dan Lulune yang merupakan dua orang terkuat di sisi Seichi pun merasa ketakutan dengan Demiolo. Seichi pun sadar bahwa pria itu benar-benar berbahaya. Dengan hati-hati, Seichi pun sekali lagi menatap pria tanpa pakaian itu yang sedang dalam posisi bodoh di mana ia menepuk pantatnya ke dada. Saat pikiran Seichi semakin kacau ketika dia melihat pose konyol seperti itu, Helen dan gadis-gadis lainnya pun datang menemuinya. Ketika Seichi kembali bertanya kepada Al pun memberitahunya tentang situasinya sambil menghela napas. Al menjelaskan bahwa mereka berasal dari kultus Dewa Iblis yang muncul tiba-tiba di stadion. Mereka menjadikan Cliff dan Barna sebagai sandera untuk menyuruh semua orang memainkan sebuah permainan. Itu adalah permainan di mana jika seseorang menang melawan pria itu, maka mereka bisa hidup dan meninggalkan stadion itu. Namun, Agnos dan rekan-rekannya juga bergabung dan diselesaikan dengan mudah. Al melanjutkan bahwa wanita di sana pada awalnya adalah rekannya, tapi kemudian dia mengkhianatinya. Al pun memberitahu Seichi detail tentang hal-hal yang dilakukan oleh Demiolo. Karena Seichi segera menggunakan sihir pemulihan setelah dia datang ke sana, sehingga tidak ada seorang pun yang terdampak oleh serangan sebelumnya. Saat Seichi melirik ke kursi penonton untuk mencari Kanazuki atau si Karen dan yang lainnya, mata mereka pun bertemu satu sama lain. Kanazuki pun tampak tidak terganggu sama sekali dengan apa yang terjadi. Namun, itu tidak terjadi pada para pahlawan di sekitarnya yang kaku sambil melototi Seichi. Seichi pun tidak mengerti mengapa orang tua dan wali siswa mengalihkan pandangan yang dipenuhi dengan kebencian kepadanya. Mereka masih tidak menerima seseorang yang bukan pahlawan telah menjadi sorotan. Seichi pun segera membebaskan Barna dan Angelea dari ikatan mereka. Tidak hanya itu, Seichi juga melepaskan cincin hitam yang ada di leher Angelea yang sudah tidak terikat. Angelea pun terus memegangi wajahnya yang sudah kembali sembuh seperti dulu. Seichi pun menyadari bahwa kerah itu adalah kerah perbudakan, jenis kerah yang sama dengan dipasangkan kepada Origa sebelumnya. Sementara itu, siswa laki-laki dengan bekas luka yang bakar yang lebih buruk pun tampak tercengang sambil menyentuh tenggorokannya seolah-olah dia memeriksa suaranya. Sekarang, dia telah memiliki rambut coklat zaitun pendek dengan mata tajam dengan warna yang sama yang membuat wajahnya sangatlah gagah. Sementara itu, Bluet dan Agnos pun datang terhuyung-huyung seperti Al untuk menanyakan keadaan Seichi. Barna pun meminta Seichi untuk mengawasi Demiolos dan Angelea sementara dia menenangkan para siswa. Menyadari bahwa Seichi datang dari luar stadion, Al pun bertanya pada Seichi seolah dia baru saja mengingat sesuatu lalu mulai memeriksa tubuh Seichi. Ketika Seichi bingung, Seichi pun menatap Demiolos yang masih memiliki cahaya menyala di matanya dan mulai berdiri sambil melotot dengan kebencian yang mengerikan kepada Seichi. Saat Demiolo berteriak untuk menteleportasi Seichi, sesuatu yang menyerupai formasi sihir pun meluas di bawah kaki Seichi.
Sementara Seichi terkejut, waktu di sekitarnya pun segera terhenti. Kemudian, Seichi pun melihat Al dengan ekspresi kaget dan Demiolo yang tertawa seolah-olah dia kehilangan semuanya. Semua jari-jarinya pun membeku dan tidak bisa digerakkan lagi. Ketika Seichi mengalihkan perhatiannya ke sebuah suara yang tiba-tiba naik, Seichi pun menyadari bahwa suara itu berasal dari formasi sihir di bawah kakinya. Formasi sihir itu pun berkata bahwa dia tidak bisa dibangunkan jika mana orang yang menciptakannya tidak mengalir padanya, sehingga dia tetap diam. Alasan mengapa orang selain Seichi dihentikan waktunya adalah karena atribut yang berlaku pada formasi itu sendiri. Keajaiban yang ditetapkan Demiolos adalah sihir transfer. Oleh karena itu, atribut yang formasi sihir itu dikelola oleh ruang. Dengan kata lain, formasi sihir itu telah memutuskan ruang antara dirinya dan Seichi untuk sementara. Meskipun hanya sementara, namun itu memberi kesempatan untuk formasi sihir itu berbicara dengan Seichi sekarang. Kemudian Seichi pun bertanya dapatkah dia formasi sihir itu mencegahnya melakukan teleportasi. Saat Seichi menanyakan itu, formasi sihir itu pun menjawab dengan nada serius bahwa pada awalnya dia bermaksud untuk mencegahnya. Namun, intuisinya sebagai formasi sihir memberitahunya bahwa tempat di mana Seichi akan dipindahkan adalah tempat yang seharusnya. Meskipun dia tidak dapat memberitahu Seichi penjelasan terperincinya, tetapi formasi sihir dari sistem transfer memiliki fungsi untuk memeriksa kompatibilitas antara tujuan transfer dan orang-orang yang ditransfer, sehingga dia dapat menilai bahwa tujuan Seichi yang ditetapkan Demiolos kali ini adalah tempat yang bagus yang dapat memberikan kebahagiaan kepada Seichi. Padahal nantinya itu akan ditransfer ke neraka ya. Oleh karena itu, formasi sihir pun ingin Seichi menerima pemindahannya karena dia juga mengharapkan kebahagiaan Seichi. Formasi sihir pun mengatakan bahwa dia telah menyedot semua MP Demiolos ke dalam formasi sihir yang tanpa seizinnya. Selain itu, perlindungan surgawi milik Demiolo juga telah dipindahkan ke dimensi berbeda olehnya. Sehingga pada saat Seichi telah dipindahkan, Demiolo tidak akan lagi memiliki sarana untuk melawan. Sementara mereka melakukan pemindahannya, formasi transfer juga akan mentransfer semua kekuatan Demiolo kepada Seichi. Meskipun Seichi sempat menolaknya, namun formasi sihir itu tetap mentransfer kekuatan yang dicurigai dari Demiolo kepada Seichi dengan senang hati. Setelah menghela napas, Seichi pun bertanya pada formasi sihir dengan ekspresi yang sedikit lebih serius untuk mengkonfirmasi apakah tidak masalah jika dia pergi. Formasi sihir pun meyakinkannya. Setelah mengkonfirmasi kesediaan Seichi untuk dipindahkan, formasi sihir pun berjanji akan menggunakan mana yang diambilnya dari Demiolo dan akan menggunakan sihirnya untuk melindungi Saria dan yang lainnya. Melihat formasi sihir yang mulai menangis dalam kebahagiaannya, Seichi pun mulai berjongkok lalu menepuk formasi sihir sambil tersenyum pahit. Saat formasi sihir itu memberitahu Seichi bahwa waktu di sekitarnya telah kembali, cahaya sihir transfer yang telah terbenam di bawah kaki Seichi pun berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Al yang keluar dari kondisinya yang kaku pun berusaha keras untuk menggapai Seichi. Al pun terus mengulurkan tangannya, tetapi itu tidak bisa menjangkau Seichi. Dan Seichi pun lenyap dari pandangan Al dan semua orang. Dari sudut pandang Al, Al pun mengalahkan pria di depannya Demiolos dengan semua yang dimilikinya. Serangan Al tidak dapat mengenai Demiolos sampai beberapa waktu yang lalu. Tetapi sekarang Al pun bisa memukulnya seperti yang seharusnya. Barna pun menggunakan Scent of Magic-nya untuk menahan Demiolos yang kebingungan karena Magic Sealing Light-nya tidak lagi bekerja. Demiolo pun mencoba melarikan diri dari sihir itu sampai wajahnya menjadi merah padam. Namun, dia tidak pernah bisa bebas dari Scent of Magic yang menahannya. Demiolo yang ditahan pun didekati Al. Saat itu Demiolo pun melayangkan senyum menakutkan padanya sambil mengatakan bahwa dia telah mengirim Seichi ke Netherworld, yaitu neraka. Sesuai dengan gelang yang disandang Demiolo sebagai pengirim neraka, sehingga dia dapat mengirim orang yang masih hidup langsung ke Netherworld, yaitu neraka. Mendengar itu, Al pun hanya bisa berdiam diri. Netherworld adalah hasil dari percaya pada formasi sihir yang digunakan oleh Demiolos. Dunia di mana vegetasi berwarna hitam legam dan langit diwarnai dengan merah gelap. Hanya ada firasat ketidakbahagiaan di seluruh pandangan Seichi. Ketika Seichi bergumam tentang tempat itu, sebuah suara pun mulai bergema entah dari mana. Itu adalah Netherworld, tempat di mana jiwa orang mati mengapung. Seichi pun bertanya siapa pemilik sumber suara tersebut.
suara itu pun menjawab bahwa dia adalah Netherworld itu sendiri dan mengatakan bahwa Seichi telah mati. Seichi pun tidak bisa memahami apa yang suara itu katakan tentang dunia Netherworld dan tentang dirinya yang telah mati. Namun, saat kebingungan Seichi mulai mereda, dia pun hanya bisa berteriak. Ketika Seichi dengan putus asa, suara Netherworld mulai berbicara lagi dan mengatakan bahwa Seichi sekarang hanya selangkah lagi menuju kematian. Namun pada akhirnya dia tetap akan mati. Netherworld pun menjelaskan bahwa Netherworld adalah kerajaan orang mati. Itu artinya segala sesuatu yang ada di dunia itu pasti mati. Dan karena mereka matilah sehingga mereka ada di dunia itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Seichi pun akhirnya mengerti bahwa dengan berada di dunia di mana manusia hidup pergi setelah mereka mati itu sama saja dengan mati. Mengetahui itu, Seichi pun sangat tertekan. Saat Seichi berpikir tentang situasinya, sebuah pengumuman pun mengalir ke otaknya yang mengatakan bahwa skill evolution telah diaktifkan dan tubuhnya telah disesuaikan dengan kondisi Netherworld. Itu artinya tubuhnya telah beradaptasi dengan Netherworld. Karena Netherworld menyadari keanehan pada tubuh Seichi, Netherworld pun menjadi bingung karenanya. Setelah Seichi mengetahui bahwa dia masih hidup, dia pun mencoba menenangkan emosinya sekali. Karena tidak ada gunanya jika dia tidak bisa keluar dari sana. Seichi pun berpikir dia hanya perlu menggunakan sihir transfer itu lagi untuk kembali. Namun, sayangnya Netherworld adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia manusia, sehingga sihir transfer hanya dapat digunakan dalam dunia yang sama. Itulah sebabnya Seichi tidak bisa menggunakan sihir transfer untuk kembali ke bumi. Seichi yang punya firasat buruk tentang situasinya pun mencoba menghubungi Saria dan para gadis lainnya melalui fungsi Necklace of Endless Love. Tapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Ketika Seichi mulai depresi, tiba-tiba dia pun teringat sesuatu. Bahwa orang yang mengirimnya ke Netherworld adalah seseorang yang pernah datang ke Netherworld itu. Sebabnya dia bisa mengirimnya ke Netherworld. Itu artinya orang yang mengirimnya ke Netherworld adalah orang yang sudah mati. Saat Seichi menggigil pada kengerian yang menyerangnya, Netherworld pun membantahnya karena jika seseorang menggunakan metode khusus, mereka dapat menggunakan sihir transfer hanya untuk pergi ke Netherworld. Sihir transfer bekerja selama bagian tubuh pengguna menyentuh tanah. Dia dapat membuat formasi sihir itu untuk pergi ke tempat tujuannya. Dan jika seseorang meletakkan alat yang bertindak sebagai gerbang untuk tubuhnya sendiri pada gerbang yang menghubungkan Netherworld dan dunia manusia, maka itu akan bekerja. Alat itu adalah keberadaan dimensi yang lebih tinggi yang tidak dapat dibuat tanpa kekuatan para dewa. Dengan kata lain, Demiolo telah menggunakan alat yang ia terimanya dari dewa, yaitu dewa setan ya, yang memberinya kekuatan untuk membawa orang ke Netherworld. Ketika Seichi bertanya apakah Netherworld dan dunia manusia terhubung dengan sesuatu yang terlihat, Netherworld pun membenarkannya. Dia menjelaskan bahwa gerbang menuju Netherworld ditempatkan di ujung barat dunia manusia. Kemudian, Netherworld pun mengatakan bahwa alasannya memanggil Seichi adalah karena Netherworld ingin Seichi memusnahkan roh jahat yang mengamuk yang tinggal di Netherworld. Karena roh-roh jahat mencoba mendorong gerbang penghubung kedua dunia itu dan mencoba untuk masuk ke dunia manusia. Meskipun pada saat gerbang terbuka dijaga oleh penjaga gerbang, tapi jika penjaga gerbang dikalahkan dan untuk mencegah roh-roh jahat bebas, Netherworld pun menutup gerbangnya. Sehingga jiwa orang mati dari dunia manusia akan tinggal di sana. Jika gerbang ditutup dan segera akan menjadi monster undead seperti zombie dan sejenisnya. Mendengar penjelasan itu, Seichi pun mengerti situasinya. Netherworld pun melanjutkan bahwa jiwa orang mati hanya akan ada melayang-layang tanpa zat apapun. Namun, roh-roh jahat memiliki ego jahat yang kuat disertai oleh tubuh yang besar, sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Biasanya, penjaga gerbang dapat menekannya, tetapi kali ini Raja Roh Jahat telah muncul dan setiap roh jahat pun telah diperkuat. Seichi adalah satu-satunya makhluk yang memiliki ego di Netherworld saat ini, dan untuk menghasilkan penjaga gerbang yang baru, Netherworld akan membebaskan semua kekuatannya. Jadi, Netherworld akan tidur nyenyak untuk menyimpan kekuatannya, sehingga Netherworld pun berharap Seichi mampu mengalahkan Raja Roh Jahat dan roh-roh jahat lainnya. Netherworld ingin Seichi mengulur waktu sampai dia dapat menghasilkan penjaga gerbang baru dan dia berjanji akan mengembalikan Seichi dari Netherworld. Seichi pun mengerti dan akan mencoba membantu. Netherworld pun berterima kasih kepada Seichi.
Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Maaf ya, pembahasannya agak pendek karena gue masih ada kerjaan, jadi nggak sempat buat skrip yang panjang. Nah, untuk di video selanjutnya, maka itu adalah pertarungan antara Shang-Chi melawan roh-roh jahat. Dan juga ada kedatangan para jenderal iblis kalau nggak salah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ella, under my umbrella.